Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sob di channel Wyrok. Di sini kita akan membahas Caca Part 2. Di sini gue masih bersama Kak Alin nih. Halo Kak Alin. Hai. Oke sob, mungkin kita langsung aja ya biar tidak berlama-lama untuk membahas Caca. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Alina Samboja. Nah hari ini aku mau membahas sedikit banyaknya tentang Caca. Ya jadi waktu itu aku ketemu dia seperti di video yang sebelumnya aku udah ceritain. Aku ketemu dia di daerah Puncak di Riung Gunung. Nah setelah itu singkat ceritanya dia aku ajak ke rumah. Nah setelah itu aku sama dia itu jadi kayak berteman. Ya kita sering cerita, sering bercanda gitu ya, walaupun agak kelihatan aneh ya gitu. Tapi dia itu sosoknya kayak anak kecil ya, sekitaran umur 7 tahun, 6-7 tahun. Nah dia itu hanya butuh teman. Nah pas banget dia ketemu sama aku, ya aku juga suka sama dia karena lucu gitu. Nah keanehan yang aku rasa pas sama dia itu, aku jadi banyak kayak bisa ngelihat sosok lainnya selain dia kayak gitu. Jadi mungkin yang kayak maaf ya, jin-jin di luar itu dia lu sampai ngelihat yang kayak gitu juga. Iya. Selain si Caca itu. Iya. Jadi malah banyak. Jadi kayak ngebuka gitu nggak sih? Tapi lu risih gak sih? Risih. Awalnya risih, takut banget. Tapi sering berjalannya waktu lu udah terbiasa ya. Iya, adaptasi lah pasti. Oke, dilanjut Kak. Iya, udah kayak gitu. Awal-awal pertama kali ngelihat sosok yang paling serem itu, gue nggak ngerti ya itu sosoknya kuntilanak atau apa ya kalau misalnya gue sebut. Karena aneh, lidahnya tuh panjang segini. Terus ya rambutnya panjang tapi kayak dibilang leak tapi dia ada badannya. Tapi mukanya tuh aneh, pokoknya itu serem banget. Bukan kuyang? Bukan. Oh, kuyang mah yang nggak ada. Iya. Iya, organik. Bukan, karena ini ada tubuhnya gitu, walaupun dia transparan ya, kayak hologram gitu. Nah setelah itu setiap jalan gue keluar jalan, nah itu sering banget ngeliat kayak penampakan apa, tapi sosoknya tuh aneh-aneh. Kayak bentuknya tuh aneh-aneh, kayak misalkan hantu yang kayak di masa lalu, yang kayak zaman-zaman kita belum lahir lah, zaman-zaman penjajahan mungkin ya, dalam tanda kutipnya kayak gitu. Nah terus bisa ngelihat yang kejadian sebelumnya juga, kadang suka kayak gitu. Gue juga suka aneh, kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. Oh ternyata jadi dampaknya mungkin atau efeknya karena si Caca itu jadi nempel di aku. Nah si Caca ini, ya menurut gue ya, dia itu membuat mengganggu lo atau memang bener-bener menjaga lo kalau di kehidupan lo itu? Kalau untuk sekarang mungkin iya, karena dia suka kayak ingetin misalnya kalau yang ini tidak baik Alina, dia jahat Alina gitu. Oh, ya. Dia selalu kayak gitu? Iya, dia selalu bilang misalnya ketemu nih orang baru gitu kan yang dekat sama gue, dia pasti bilang ini tidak baik, misalnya ini baik. Oh alah. Jadi dia cuman bilang kayak gitu. Tapi ya kita nggak tahu juga ya, karena kan dia kan sifatnya kan namanya jin, dia kan manipulatif ya. Gue sih nggak terlalu ngikutin omongannya dia gitu ya. Cuman iya aja. Cuman tapi kadang lebih banyak benernya gitu. Oh berarti kalau bukan banyak benernya berarti emang dia membantu lo banget dong. Iya, kadang lo nggak terlalu mau dengerin dia gitu, misalnya tidak baik nih gini nggak mau terlalu dengerin, cuman pas udah ya langsung nangis gitu. Nah Kak, gue mau tanya, si sosok Caca ini dia itu dia beradaptasi ke misalnya kayak lu nih ada temen baru datang, dia suka jahit gak sih sama si ya teman-teman lo yang baru datang atau baru lo kenal atau bla bla bla? Iya, dia suka jahil. Jahil banget. Jahil, dia suka ngumpetin barang sih biasanya. Anjir. Caca lu kleptoy. maaf, enggak. Dia suka, karena kan di rumah tuh kan suami aku suka ya barang-barang namanya barang cowok gitu ya, kayak
apa sih kabel-kabel apa itu tuh dia yang ngumpetin. Terkadang suami aku suka ngomong, ini di mana sih naruh, di mana sih gitu. Ntar tahu-tahu dia kayak ketawa aja gitu. Oh, Ya kayak headset waktu itu. Jadi headset itu kita nggak pakai. Nah ternyata dinyalainnya sama dia. oh, Kayak gitu dia cuman usil-usil kayak gitu aja. oke gitu aja ya. Tapi kalau sama anak kecil, nah mungkin dia karena sesama anak kecil dia pengen main sama anak kecil itu. Nah jadi kalau misalnya anak kecil ke rumah aku tuh selalu nangis. Lah, Iya karena gimana sih kayak ya mungkin kita gitu kali ya. Oh Kayak iya. gitu ngeledekin. Dia ngagetin Tapi- banget kali iya, ya. ngagetin. Nah, tapi kan wujudnya dia kan kayak gitu. well. Darah-darah gitu ya kan. Emang si Caca ini emang nggak bisa lu bilang ini, Caca lu mungkin mandi atau ganti baju dulu atau bla bla gitu? Ya enggak dong. Nggak kayak gitu dia. Atau mungkin nampakinnya Caca boleh main tapi nampakinnya dengan wujud yang bagus misalnya. Itu udah bagus, segitu dia udah bagus. Karena dia itu bisa berubah, dia bisa berubah jadi genderuwo, bisa jadi Anjir. kuntilanak, dia bisa berubah-ubah kan dia jin. Sob gue merinding. Iya kan Bener? dia jin, bisa. Dia bisa berubah jadi apapun, dia bisa nyerupai siapapun. Karena kan dia jin, dia tuh sebangsa jin. Jadi pas dia meninggal itu, pas dia meninggal, nah di sebelahnya itu mungkin ada jin yang merekam kita-kitanya ini. Gitu. Nah jadilah dia sosok itu, jadilah si Caca itu. Oke, mau ngomongin soal Caca, lu tahu gak sih Caca meninggalnya itu seperti apa? Kalau yang dia cerita sih dulu kan di zaman perang gitu ya, zaman Belanda sama Jepang gitu mungkin. Nah itu tuh dia jadi keluarganya dia diserang gitu. Nah dia tuh salah satu korban yang ditembak dan membabi buta gitu sama pihaknya itu, Jepangnya itu, lawannya itu. Oh jadi sebenarnya dia kena peluru ya? Iya, jadi dia ditembak. Dia untuk nyelamatin orang tuanya, tapi setelah itu dia kayak ketimpa batu apa gitu. Soalnya di sininya tuh nggak ada dagingnya, kayak lepas gitu. Astagfirullah Sob. Makanya ngeri banget kalau kita, ya beruntunglah kita hidup udah di dunia ini, udah merdeka banget Sob. Coba yang di zaman-zaman Jepang kayak gitu Sob. Ya kan, gimana nasib lo nanti ya kan? Oke Kak, gue mau tanya lagi tentang Caca. Caca kesehariannya dia itu hanya menjaili lo aja atau ngikutin lo aja atau seperti apa lagi selain itu? Ngikut dia kemana aku pergi dia ikut. Selalu? Ya ke tempat kerja, tapi ada juga dia nggak ikut. Kadang dia ikut suami aku. Kalau misalnya kayak suami aku disuruh penelusuran nih, ya aku cuman ikutin dia aja gitu. Iya, dia di mana-dimananya ya, gitu karena ya? kan takut aja, karena kan ya tau lah kalau lagi kayak gitu. Oh iya Tapi bener. selebihnya dia sama aku, kayak di kerjaan dia sering jailin temen aku juga. Nah untuk podcast kemarin nih, ya kan gua sama suami lo ya kan? Nah bukan suami gua Ya lupa. iyalah suami gue, masa suami kita. Enggak, gue sama suami lo kan. Kebetulan gue podcast itu malam itu kan emang agak rada mencekam karena memang banyak guru spiritual yang datang. Nah kata Caca itu apa sih pas pulangnya suami lo itu? Podcast ya? Iya pas podcast kemarin. Si suami sih nggak cerita apa-apa, cuman Si Cacanya ini? papa nggak suka. Iya dia nggak suka. Iya, dia nggak Iya. suka karena dia agak sesak, karena ada kayak bakar sesuatu. Satu itu. Iya, jadi nggak nyaman. Betul. Nah, emang bener Sob, pas podcast gua kemarin yang di partnya Bang Arya ya kalau nggak salah ya, kita sebut aja. Dia ini emang sosok si guru spiritual juga bisa dibilang ya. Nah, di situ kita kedatangan guru-guru juga dari manapun itu Kak. Jadi nih entah, gua nggak ngerti juga ya Sob ya. Mohon maaf ini kalau emang gua salah ya kan, maafin gua emang gua nggak tahu. Nah, si guru-guru ini mungkin kemungkinan ada yang bakar dupa, ada yang bakar minyak. Itu mungkin mau menjadi satu gesekan antar satu sama lain atau mau ngetes ilmunya aja mungkin ya. Jadi sehingga kena dampaknya gua pas kemarin ya kan. Terus mungkin suami situ kan juga, nah itu kena dampaknya semua. Iya. Dan gua juga merasakan apa ya, sesak juga, dan gua meriang pas pulang dari itu Sob, ya kan. Nah untuk lanjutnya Caca nih Kak,
udah nggak pas. Iya. Cuman kasih saran aja sih kalau misalkan kita kan kayak saya ini jadi bintang tamu ya tidak mengurangi rasa hormat. Kalau memang konteksnya itu mau kayak manggil atau kayak pasang-pasang dupa dan segala macamnya itu baiknya izin dulu sama kru-krunya. Karena ini bukan untuk kepentingan pribadi, ini kepentingan bersama gitu. Jadi kan misalkan ada orang yang memang udah terbiasa hirup asap kayak gitu, ada juga yang enggak, karena itu kan buat kesehatan juga. Kalau misalkan kita berpikirnya secara logika, karena kita boleh berpikir skeptis, boleh juga magis, jadi jangan digabungin, harus dipisah. Oke, betul Sab. Betul banget. Jadilah itu dari pesan dari Kak Alin ya. Mungkin emang kita udah tahu kalian ini emang ya istilahnya guru kami tidak mengurangi rasa hormat. Ya kan? Tetapi ya jujur ya kan, ya karena saya ini kena agak dampaknya. Memang kalau bisa dibilang gua ini adalah bocah kosong. bocah kosong banget sehingga bisa sering rajin ditipu sama orang dan dimanfaatkan. Iya. Oke Kak. Pelajaran aja. Buat pelajaran. Kak, gue mau tanya nih, si Caca ini bisa gak sih lu panggil? Bisa. Tapi nih ya sebelumnya dia masuk, dia ngamuk gak? Enggak sih, dia anak kecil biasa. Nah takutnya kalau misalnya dia tiba-tiba lu nanti pas dimasukin dia lari sana sini kan, gue takut juga kan. Iya. Nggak bisa gak sih dibilangin untuk yang bisa duduk aja mau ditanya gitu? Iya bisa. Bisa ya. Gue pengen tapi deg-degan Kak, asli. Mungkin nanti aja kali ya, gue ngerelaksin diri dulu. Boleh. Oke Sob, mungkin untuk yang di dunia spiritual, gue punya salah satu minyak nih Sob, ya kan? Yaitu adalah gondong mayit, minyak kraton, ya kan? Untuk harganya nanti langsung aja di komen ya Sob ya, untuk harganya, dan ini ada hanya satu di gua, dan mungkin bisa dibilang harganya lumayan. Gondong mayit. Check out. Ya. Oke Kak, mungkin si Caca ini risih gak untuk dibuat podcast kayak gini menurut lo? Enggak sih, dia seneng. Mana? Tapi jujur yang kemarin kan di tempat yang sebelumnya, itu kan kita sempet gagal tuh, ya kan? Itu karena ada apaan sih? Iya tuh. Itu dia nggak suka, karena di situ terlalu rame. Rame dalam konteks manusia atau? Bukan, karena di situ energinya gede banget, jadi campur-campur. Pantesan nih Sob kemarin nih mau tag ya kan sama Kak Alin. Itu sampai nggak jadi, kita kan ada aja yang lampu LED kita mati, yang tempat lokasinya kurang memungkinkan, dan tiba-tiba kita blank gitu aja dan langsung pulang aja gitulah Sob ya kan. Dan kita putuskan untuk hari ini kita tag ya kan. Dan Kak, menurut lu itu kemarin tuh sosok apa aja yang datang? Itu banyak. Yang ganggu kita? Banyak, karena kan sempat ngobrol dulu ya sama Mama ya di bawah. Kita sempat ngomongin dia. Nah, itu kan sama aja ngundang dia ya. Di sini pun kalau kalian bisa lihat itu di situ tuh udah banyak. Anjir. Nah, di situ tuh ada. Anjir. Itu udah banyak undang. Nah, kalau misalkan kemarin kita paksain podcast dan aku paksa buka diri aku buat dirasukin, nah nanti yang masuknya itu bukannya si Caca, keduluan sama yang energinya lebih kuat. Nah, kayak gitu. Itu dia. Nah, untuk ini mungkin bisa diamankan kali ya, nanti sama kru, ada salah satu kru ya diamankan dari luar. Ya mungkin jangan disuruh masuk dulu ya, biar si Caca fokus ke Caca aja gitu kan. Gua bawa salah satu guru gua lah istilahnya ya kan, dan dia bisa nanti untuk menahan semua. Jadi kita mungkin difokus di Cacanya ya kan. Oke Sob, mungkin ada yang mau tanya-tanya atau mau podcast di sini, bisa langsung aja nih Sob.
di Y-Walk. Jangan lupa juga untuk subscribe atau share ke teman-teman Anda jika Anda suka. Ya kan? Oke Kak, kalau mau tahu gak apa sih yang gue bawa di meja ini? Mau Apa tahu gak? emang? Ya nanti mungkin kita di Caca aja kali ya. Gue tanyanya di Caca Iya, gue kali nggak ya. tahu sih. Apa nih cincin? Wow, pokoknya ini spesial. Ini Kue. bukan, ini spesial banget pakai telur. Telur 5 kali. 12. 12 bisu dong. Oke, Kak. Nah, lu kan sempat kerja di salah satu PT ya? Mm-mm. Nah, si Caca ini jahil banget gak sih kalau di kerjaan lo? Kalau di apa ya, gue bilang ya, kalau ngikut lo dah buat kerja. Jahil banget. Dia suka, kan bidang gue tuh laundry ya. Nah, jadi tuh mesin kita tuh banyak, dan sedangkan mesin itu kan kita nyalinnya harus pakai barcode dan kode. Jadi nggak bisa main nyalain pakai tangan gitu. Atau sensor gitu nggak bisa. Dia tuh sering banget mainin mesin, dinyala-nyalahin semua. Padahal si kering semua udah dimatiin, kita mau pulang. Iya, dia tuh sering gitu. Terus sama Caca serem juga ya. ya barang-barang nih kayak apa staples atau apa tempat solasi itu kan gede ya. Itu suka diumpet-umpetin. Nah anehnya itu adanya di kamar mandi. Hah? Itu bener nyariin mati. Anjir. Punya temen gue. Kata gue kan ya soalnya kita nyetok di situ cuma ada 4, nggak ada 1. Udah gue cariin semua, ada 3. Kita cari-cariin ada di kamar mandi. Walah anjir, si Caca jahil juga Dia ya. jahil, ya namanya anak-anak kali ya. Terus Iya, dia bercanda terus ya. dia juga suka bawa-bawain hantu-hantu baru. Oh, untuk teman-temannya lah Iya, istilahnya. bawa-bawa aja. Yang menurut dia baik lah ya. Iya, kesian sih, dia bilangnya lebih kesian. Oh, lebih kesian. Oh, berarti Caca ini kesian. punya perasaan juga ya sebenarnya. Kayak udah misalnya nggak ada tempat, kalau misalnya aku bilang enggak. Ya udah, dia pulangin lagi. Nah, kalau untuk Caca suatu ketika dia berubah pikiran atau menjadi arogan, itu dampak kalunya itu apa? Enggak, kalau dia arogan itu ketika guanya lagi marah atau guanya lagi kesel, itu dia ngikut. Dia ngikut juga arogan? Iya, karena jadi kayak apa ya, emosionalnya jadi nyatu ke dia ke gua. Dia ngikut. Jadi begitu ya? Mm-mm. Nah si Caca ini ketika lo menjadi marah, emosional, dia juga ngikut. Dan dampak ke orang lain itu juga apa sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya misalnya lu ngatain si A ya kan, lu ini, terus dia sakit gak sih? Gitu. Iya. Enggak. Oh enggak gitu ya? Nggak kayak gitu. Wah alhamdulillah, gue kira kan begitu ya kan. Gue juga nanti menjaga-jaga aja. Enggak, gue nggak nyuruh-nyuruh gitu, enggak. Ya udah ada aja, tapi nggak kayak gitu. Itu kan urusan kita ya sama manusia, bukan urusan dia. Oh iya bener. Ya gue cuma takutnya aja kan. Ya. Buat dampak ke kitanya itu ya lebih ke ini aja. Apa lebih bermasalah gitu ya kan. Ya bukan bermasalah sih, lebih ke apa ya. Lebih ke ada suatu dampak yang Negatif gitu. Iya yang nggak nalar lah istilahnya. Nggak ada. Misalkan paling sih dimimpiin aja. Misalkan dimimpiin, yaudah dikirim tuh hantu, nanti dimimpi nanya kayak gitu. Tapi itu dia sendiri, bukan aku mah nggak nyuruh apa-apa. Oh emang si Dia Cacanya aja. aja jahil. Misalkan nih dia diledek-ledekin, gini gitu kan. Misalkan gitu. Karena kayak teman aku tuh suka ngeledek-ledekin gitu kan. Ya udah ntar malamnya dimimpiin, besokannya dia cerita, iya bener gue dikirim mimpi gitu. Masa sih? Gue cuman gitu doang. Masa kayak gitu. Kak, tapi lu bisa nafsir mimpi gak? Enggak. Enggak. Aduh, aku bukan Mama Loren. Ya kali gitu ya kan, namanya ini gue juga sekalian bertanya-tanya aja ya kan, bisa nafsir mimpi. Kalau misalnya bisa nafsir mimpi, gue mau tanya nih Kak, kalau gue mimpi nemu duit nih, dan duitnya itu nggak dikit, banyak duitnya, itu tandanya apa ya? Kalau kata mama zaman dulu nih ya mitosnya, katanya kalau mimpi nemu uang tuh penyakit. Tapi nggak tahu ya. Ya Nggak tahu. amit-amit ya. Iya. Nah itu gue kayak anjir, ini duitnya nggak dikit sih. Ya kalau untuk emang buat tafsiran bakalan sakit, ya kan? Emang gue udah lama banget nggak sakit. Tapi emang kalau sekalinya sakit, ya udah hampir kayak mau lewat. Tapi nanti kalau udah sembuh, udah panjang lagi. Pas aktif gue itu kayaknya. Iya.
Jadi kudu dicas dulu ya. Oke Kak, mungkin boleh gak sih si Caca langsung masuk? Ya, boleh. Konsentrasi dulu. Assalamualaikum. Itu? Caca? Caca selalu dampingin Kak Alin ya? Mm-mm. Caca ini gak jahat kan? Anjir gue merinding nanyanya gue merinding. Caca emang dari mana tuh? Asalnya Caca itu. Gue merinding sob anjir. Hah? Apa itu asal? Asalnya Caca itu asli dari keluarga mana? Atau keraton atau Kakaknya ini gugup sekali ya. aku merinding tau. Merinding sob anjir. Tidak usah takut kakak. Kakak nggak takut, kakak cuma merinding. Aku tidak bisa apa-apa. Oh iya. Tapi Caca, menurut Caca, ini kakak punya suatu benda. Iya. Apa itu? Ini nih. Boleh kakak buka ya? Maaf ya. Duh merinding anjir gua. Ini Cak. Bagus atau enggak? Tidak mau. Nggak mau Caca ya? Ya. Caca. Dulu Caca itu berapa keluarga sih? Keluarga aku ada mama, apa saja. Oh sama Caca. Ini anjing. Tidak usah takut. Ada mama, bangsa kalian kasih makan roti ya. Oh, alhamdulillah ya, keluarganya Caca membantu di bangsa kita ini ya untuk membagikan makanan ya. Terima kasih banget Caca, untuk papi maminya juga. Tidak bodoh. Hah? Bangsa kalian kerja dengan kami. Oh iya ya. Ya mungkin untuk bertahan hidup ya Caca ya. Iya kan? Caca ini meninggalnya kenapa? Apa? Caca ini Tidak usah takut kakak. mau deg-degan tau Caca, deg-degan. Bukannya takut, deg-degan. Karena aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Caca ini dulu meninggalnya karena apa? Aku ditembak. Ditembak oleh bangsa seperti kakak Nipah. Aku tidak tahu. Jadi Caca ini ditembak oleh bangsa. Ya gue juga nggak ngerti siapa, tapi ya menurut gue namanya anak sekecil ini ya sob, ya sedang lucu-lucunya dan sedang ABCD-nya ya, gue jadi merasa lebih sedih karena dia lagi sedang aktif-aktifnya sob. Dan gue juga merasa takut juga. Caca emang suka jahil banget ya kalau ngikut Kalin. Tidak. Enggak. Tapi kalau misalnya ada yang jahat dari ada yang ngejahatin Kak Alin ini, Caca apain dia?
Tidak. Tidak. Mm-mm. Aku tidak disuruh. Sama Kak Alin. Ya, Tapi kenapa? karena Heeh. dulu aku lama-lama ikut orang, Heeh. aku disuruh kerja ya. Oh. Jadi sebenarnya Caca ini dulu disuruh kerja gitu ya. Jadi disuruh kayak untuk usil-usilin orang ya. Walah. Oke. Caca, mungkin boleh gak sih kasih Kak Alin lagi badannya? Kita mungkin cukup ya karena aku takut, Ca. Takut sekali ya. Iya, Ca. Kalian tidak usah takut. Aku nggak takut sebenarnya, tapi deg-degan. Ya bisa dibilang takut, Ca. Oke, Ca. Di badan aku boleh gak sih Caca ajak yang jelek-jeleknya? Tidak, Tidak mau. buruk sekali ya. Banyak Buruk sekali. buruk. Hmm. Apa yang serem sosok di belakang aku, Caca? Ada kakek dulu ikut sering nanti sama Alina saja ya. Udah. Iya, langsung mungkin Caca. Sudah kakak, Caca kenapa suka sama Kak Alin? karena waktu itu aku mau ikut saja ya. Mm-mm. Aku cuma mau main Mau main aja sama Kak Alin. ya, Tapi kenapa harus ngikut ke rumah kakak? karena dia ada tempat ya. Dia sendiri seperti aku. Oke, Caca boleh gak Kak Alinnya dimasukin lagi? Caca boleh di samping Kak Alin lagi ya? Boleh ya? Kakak, Makasih banyak ya. Ya, dah. Oke sob, itulah adalah Caca. Nah, ya, sosok yang baik hati, yang anaknya ceria. Ya, gue jadi sedih sob, karena apa ya? Dia lagi bahagia-bahagianya ya kan. Dan tiba-tiba dia diberondong oleh orang yang kalau dia masuk tuh, karena kan dia gue juga nggak pernah ya masukin siapa-siapa gitu, maksudnya walaupun kadang pengen masuk gitu, karena udahannya pegel semua, panas, badan gue panas. gue merinding anjir. Panas apa? Merinding, sedih, dan ABCD. Gue tuh sedihnya karena apa ya? Ya karena anak yang Tapi air mata gue juga keluar sih tadi dikit. ya sedih aja karena dia emang lagi sedang bahagianya gitu kan. Oke sob, Akak ada tambahan lagi gak untuk Caca ini? Menurut lo dia gitu seperti apa tipikalnya? Dia sih cuman kayak butuh temen, karena anak kecil kan. Jadi pas waktu perang itu yang namanya perebutan kekuasaan kan. Kalau zaman dulu tuh ya di puncak itu kan, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah sejarahnya itu kan perebutan kayak misalnya, oh ini wilayah ini untuk Vietnam, nah wilayah ini untuk Jepang kayak gitu. Nah, dia lagi perebutan kayak gitu kan. Nah terus sama Belanda juga. Nah jadi keluarganya dia itu cuman kayak berlibur aja di situ sama saudaranya atau yang ada di situ. Nah akhirnya kan ya namanya lagi masa itu ya, itu kalau nggak salah sih dia 1800 berapa gitu adanya. Nah udah dia ketembak aja gitu, jadi untuk melindungin orang tuanya, tapi orang tuanya pada akhirnya juga kena juga gitu.
Nah tapi dia posisinya di situ mungkin sebelum jadi riuh gunung kayak gitu, mungkin waktu itu tuh dulunya di situ tuh di bawah itu tempat-tempat para apa sih namanya penjajah tuh bersembunyi, tempat-tempat para tentara tuh sembunyi kan di bawah itu. Nah dia adanya pas banget dilempar ke situ. Wah, pantesan. Oke sob, itulah adalah cerita dari Caca part 2. Kak Alin makasih banyak udah nyempatin untuk part 2-nya nih. Gue makasih banget ya udah nyempetin waktunya juga. Oke sob, mungkin teman-teman Wirewalk yang belum komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman lo pada semua ya kan. Gue ulang lagi tuh kan, gue lupa jadinya. Untuk jangan, iya pokoknya intinya adalah gue semenjak tadi Caca Kak, gue jadi kayaknya kayak ngeblank anjir, ngeblank sedih gitu ya kan. Ya pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe ya kan. Kalau emang lu punya cerita yang bagus-bagus sob, boleh nih isi di komentar kita nih. Dan nanti bakalan kita kasih WhatsApp sob untuk kapan di tag-nya. Gua Muhammad Maliki dan Alina Samboja pamit undur diri sob. bye. Bye.